Saya ucapkan shalom, selamat sore Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama kembali di ibadah hari ini. Kita percaya lewat ibadah yang kita kerjakan hari ini, kita mengalami kekuatan yang datang dari Tuhan dan kita diberkati. Dan biarlah sore hari ini kita datang dengan rasa haus dan lapar kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini di tengah-tengah ibadah kami live streaming. Kami berdoa kepada Tuhan, lawatlah kami di tempat kami masing-masing yang hari ini ada. Kalau di antara kami ada yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan kami. Kalau yang sedang mengalami kekurangan, Allah berkenan memberkati kami. Kalau ada yang sedang mengalami sakit, kami percaya Tuhan dokter di atas segala dokter menyembuhkan kami. Terima kasih, kuduskan hati dan pikiran kami. Biar apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Ini doa syukur kami kepada Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya yang merindukan lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Di sini ku percaya Kau, bagiku Tuhan, ada bagiku. Lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Orang percaya berkata, ku percaya Allah nyata bagiku, bagiku. Iman kita berkata, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amen. Kau hebat, ajaib dan berkat, perbuatanmu Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Jesus, Jesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan, di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari katakan, ku cinta Tuhan Yesus, ku cinta Tuhan Yesus, ku cinta Tuhan Yesus, ku cinta Tuhan, ku cinta Kau selamanya, ku cinta Kau selamanya. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembah Tuhan kami datang
haleluya. Ku percaya ada bagiku Tuhan. Oh, semua orang percaya berkata, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, amin, amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami angkat tangan kami kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajak perkasa perbuatanmu. Mari angkat tangan dan kita katakan sama-sama, declare sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkasa perbuatanmu. Katakan di bangsaku Tuhan, di bangsaku sembah Tuhan. Oh, tinggikan namanya Yesus. Kau besar, Kau ajaib, Kau mulia, Kau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Apapun keadaan kami sore ini, kami tahu Tuhan Yesus baik dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami sendiri. Apapun keberadaan kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan cinta kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kau bekerja dengan cinta-Mu, Kau bekerja dengan waktu-Mu Tuhan. Kau tahu apa yang kami perlu, Kau tahu apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajak Yesus, ajak kasih-Mu Tuhan selama-lamanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah jalan selalu rata, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya. Declare sama-sama, aku takkan menyerah, aku takkan menyerah, aku tak berputus asa, aku tak putus asa. Mujizat Tuhan ada, saat hati menyembah. Aku takkan menyerah, aku takkan menyerah, aku tak putus asa, aku tak putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia dan percaya. Lagi katakan, aku takkan menyerah, aku takkan berbohong. Amin. Mujizat Tuhan ada saat hati
Iman kita berkata, aku takkan menyerah, aku tak putus asa, aku tak putus asa. Mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mari bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, aku takkan menyerah. Masih ada mujizat saat hati menyembah. Aku takkan menyerah, aku tak putus asa, aku tak putus asa. Mujizat bagi teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini di rumah, kita berkata, aku takkan menyerah, aku takkan menyerah. Ini iman kita. Aku tak putus. Tuhan melawat kita di tempat kita berada hari ini, saudara-saudara. Sama-sama katakan, aku tak putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Masih ada mujizat, haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Dia besar, dia dahsyat, dan dia ajaib. Kami bersyukur kepada Tuhan, iman kami dibangkitkan kembali, pengharapan kami terus terbit Bapa. Sekeliling kami mungkin tidak mendukung untuk kami percaya, tapi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya. Di balik segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini, kami percaya Tuhan punya maksud. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja, bagi orang percaya mengasihi Dia. Kami percaya janji Tuhan, ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan ajaib dan sempurna. Terima kasih Bapak. Kami dikuatkan sore hari ini. Kami berdoa bersama-sama. Biarlah hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang di depan kami, hari-hari di mana kami menemukan mujizat demi mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita orang percaya yang hari ini mengalami lawatan Tuhan, baik yang ada di tengah-tengah ibadah ini maupun yang sedang menyaksikan live streaming hari ini, Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, dalam nama Yesus, mungkin segala sesuatu bisa berubah. Langit akan bergoncang, bumi akan berlalu. Tapi ada satu yang tidak pernah berlalu. Kasih Kristus, firman Allah tidak pernah berlalu. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dia ajaib, haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Jadi sama-sama. Say, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, beritahu kiri kanan, tetapi Tuhan tak pernah ingkar janji. Katakan semua yang difirmankannya, semua yang difirman pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, beritahu kiri kanan, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, katakan pasti akan digenapi. Yang cinta Tuhan berkata, shalalalalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalalalalala, saya cinta Yesus, lagi katakan shalala, shalalalalalalalala, kamu cinta Yesus, shalalalalala.
lalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, Semua orang percaya berkata, semua yang difirman pasti akan digenapi. Oh, yang dikasih Tuhan, saya cintai, semua cinta Yesus, semua cinta yang dicintai Tuhan berkata, saya cintai, saya cinta Yesus. Kamu cinta Yesus, semua cinta Yesus, Yang paling dahsyat, tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Thank you Lord. Kalau Tuhan izinkan sesuatu sedang terjadi hari-hari ini, kita percaya Tuhan punya maksud. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan punya waktu. Biarlah kita bersabar menantikan janjinya Tuhan. Mungkin kita berkata terlalu berat, tapi Tuhan punya anugerah buat kita masing-masing. Dan kita akan bisa melewati ujian, badai yang sedang kita hadapi. Thank you Lord. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Lagi dari depan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, memulihkan, sing, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, ya Tuhan, kami percaya tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Iman kami berkata, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sehingga kita bangkit beri bersama-sama, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kami tetap percaya, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk hari yang begitu indah di hari ini Tuhan. Kami dapat kembali melakukan ibadah Tuhan. Adalah hal yang luar biasa dan begitu sukacita bagi hidup kami. Pada saat kami diberi kesempatan untuk kami dapat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Hari boleh begitu berat dalam hidup kami, masa-masa boleh begitu keras, keadaan boleh begitu mengganggu Tuhan. Tetapi kami percaya dengan iman kami Tuhan. Pada saat kami dekat bersama dengan-Mu, kami akan menerima sukacita daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, sebentar firman-Mu akan membuat kami lebih kuat. Akan menyelamatkan hidup kami dan menuntun hidup kami. Bahkan akan membuat kami semakin mempunyai pengharapan baru untuk melewati hidup-hidup ini. Tuhan, sebentar hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya Kau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran perkataan yang benar saja. Jauhkan perkara yang tidak berkenan dari hadapan-Mu Tuhan. Melayakkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan. Sebentar kami akan menerimanya Tuhan. Kami membuka hati kami dan kami siap menerimanya. Hanya di dalam dan melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Ini ibadah streaming pertama dan perdana untuk gereja GSPD Philadelphia Batam Center di Hotel Caliban. Puji syukur kepada Tuhan karena begitu besar banyaknya masukan dari teman-teman ya, jemaat yang meminta untuk diadakan dan dibuatnya satu ibadah streaming juga bagi gereja kita. Artinya saya percaya ini semua bukan karena kehebatan apalagi karena kekuatan kita, tetapi Tuhan izinkan untuk kita bisa dapat melakukan ibadah ini. Karena saya percaya setiap kegiatan yang semuanya untuk nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan hadir di sini bersama-sama untuk memberkatinya. Baik, kita langsung saja, kita buka Alkitab kita sama-sama. Dari Roma 8. Bagi saudara-saudari yang mungkin juga saat ini menyaksikan melalui rumah masing-masing, melalui handphonenya, melalui laptopnya, atau apapun namanya, dan tidak bisa bersama hadir di sini, tidak apa-apa karena memang sebaiknya kita menjaga jarak ya, social distancing. Karena keadaannya seperti ini, kita bisa buka sama-sama kitab kita dari Roma 8 ayat 18 sampai ayat 25. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, kita langsung saja. Roma 8 ayat 18, di situ dikatakan firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita stop dulu. Penderitaan zaman sekarang. Akhir-akhir ini begitu banyak orang kita dengar bahwa ini adalah masa-masa sulit di dalam hidup. Bahkan beberapa teman saya, kalau kami berkumpul, mereka sampai mengatakan, Pak, inilah yang namanya kiamat kecil. Artinya segala sesuatu itu rasanya sudah mentok. Apapun yang dikerjakan, apapun dilakukan, nggak tahu lagi arahnya mau kemana. Karena semua orang kekurangan, semua orang lapar, semua orang nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran banyak katanya.
Sehingga sudah mulai berpikir hal-hal yang simpel, seperti mengambil sikap-sikap yang hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yang lebih bahaya lagi, bahkan sudah bergoyah imannya untuk berpikir untuk terpaksa dia harus lepas keselamatan yang selama ini dia jaga karena apa? Demi sejengkal perut yang sudah tidak tahan lagi, dan pilihan tidak ada. Karena tidak ada lagi gambaran rasanya, karena sudah tidak ada pengharapan. Sampai kapan ini keadaan akan berubah? Sehingga mereka mengambil satu keputusan-keputusan yang sangat simpel. Kita lanjut lagi. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kebetulan saya di salah satu medsos saya berteman dengan salah satu pengacara hebat, pengacara kaya yang orang Batak, yang mungkin semua kita sering lihat di TV ya, karena sering juga jadi host. Begitu kaya, begitu mampu, begitu berpenghasilan luar biasa. Tetapi saya melihat sendiri bagaimana akhirnya harus takluk gitu. Takluk dalam keadaan, jadi tidak ada jaminan kalau orang mampu, orang kaya, orang yang punya simpanan banyak, itu akan, logikanya kan seperti itu. Kalau ada di tabungan kita sekarang mungkin 200 juta, 300 juta, saya rasa kalau sampai nunggu Juli masih kuat lah, tenang lah kita. Kira-kira seperti itu kan. Nah, tetapi yang kita tahu, bahkan orang ini bukan ratusan juta, mungkin ratusan miliar atau bahkan lebih, kita nggak tahu hartanya. Tetapi itu pun harus takluk. Karena apa? Karena kesia-siaan. Karena selama ini berarti banyak orang, sehingga ini mereka bingung. Dan di situ saya baca hari ini sudahlah, sepertinya nanti saya setelah ini masa COVID ini lewat, saya akan istirahat saja. Saya akan bertenang. Saya meninggalkan semua mengejar harta dunia, dan saya akan mencari ketenangan. Saya akan tinggal di Bali, mencocok tanam, menanam padi. Saya berpikir begini, memangnya yang namanya ketenangan itu bisa ditemukan di Bali, di Paris, di Amerika, atau di Siantar, atau di mana? Atau di Batam ini? Ini yang saya bingung. Saya rasa, kalaupun kita ditaruh di Afrika, tapi ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, adakah yang namanya ketenangan? Berarti ini yang saya bilang tadi. Tadi juga sebelum ibadah ini mulai, kami berdiskusi dengan WL kita, Pak Pendeta Tapubulun tadi. Ini bere, karena tulang saya ya. Inilah yang namanya katanya masa-masa penampian. Betul. Karena apa? Bukan penampi dari arti sebagai apa. Yang lebih ditampi adalah orang-orang bagaimana iman kita sesungguhnya. Nanti kita baca sama-sama di firman ini. Bagaimana pemahaman kita sesungguhnya tentang esensi kita melihat. Kau memang orang percaya, tetapi apakah hanya sekedar sebagai seorang Kristen kah? Atau kau mengerti dan makna dari seorang kekristenan? Artinya, apa sih esensi hidup sebagai seorang Kristen? Terus untuk apa kau percaya ada Roh Kudus bersama denganmu? Untuk apa ada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dan mati untuk keselamatan hidup kita yang kekal kelak gitu? Terus kenapa engkau menjadi resah dan kenapa engkau menjadi takut dan bingung untuk mencari ketenangan itu seperti apa? Ini. Sementara orang susah selalu berpikir kalau saya ada banyak uang, saya tenang. Orang kaya berpikir justru terbalik. Nah ini, jadi kita tidak tahu apa yang. Jadi di sini dikatakan tadi, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan lagi kehendak kita, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tuhan izinkan masa-masa susah ini hadir. Ada COVID-19, corona lah, banyak istilah sekarang. Social distancing lah, lockdown lah, apalagi saya nggak ngerti lah nama, PSBB lah, segala macam. Sampai banyak lawakan-lawakan dengan istilah ini. Artinya apa ini semua? Apakah ini untuk semuanya untuk satu hal yang keburukan saja dalam hidup kita? Kalau kita melihatnya dari kacamata dunia, dari kacamata daging kita saja, mungkin iya. Inilah namanya fungsinya, di mana saat-saat tidak diizinkan ibadah berkumpul, gereja ditutup dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana?
pribadi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Memang nggak gampang. Sedangkan kadang di gereja saja kita hadir, ibadah kita tidur. Ya, kita tidur. Bagaimana mungkin ibadah di rumah? Boro-boro. Saya nggak yakin. Semakin rajin baca Alkitab, semakin rajin berdoa, apalagi angkat pujian. Ini yang kita takutkan. Tetapi yang hari-hari yang ada adalah kecemasan, ketakutan, selalu bermanuver untuk hal yang nggak tahu apa yang dia manuverkan, karena semuanya mati. Dia lupa berserah kepada Tuhan. Dia lupa kalau hidup dia ada Yesus di dalamnya. Ada Roh Kudus yang akan menuntun hidupnya. Nah, ini saat-saat ini, momen-momen ini yang Tuhan ingin pertegas kepada kita orang percaya bahwa, halo, ayo, jangan jalan sendiri. Ikut Yesus. Jalan bersama dengannya. Kita lanjutkan lagi. Ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Segala makhluk dikatakan di sini. Masa-masa sekarang adalah masa-masa yang begitu sulit. Karena hampir 99%, bahkan saya belum pernah ketemu tuh ya, mungkin boleh bilang 100% bahkan. Karena dari kejadian COVID-19 ini, situasi ini, pandemi ini hadir di seluruh dunia, khususnya di negara kita, saya merasakan setiap ketemu orang berkata yang sama. Persis seperti firman ini berkata, segala makhluk sama-sama mengeluh. Nggak pernah tuh saya ada ketemu satu orang aja yang berkata, ah luar biasa momen sekarang ini, justru terima kasih. Tidak. Padahal Tuhan mau kita selalu bersyukur dalam segala hal, termasuk dalam keadaan seperti ini. Cuman memang betul, secara daging mungkin kita akan berontak. Iya kok gimana? Tagihan jalan terus, pemasukan tak ada. Terus gimana caranya membereskannya? Kan kurang lebih seperti itu. Ya, tetapi itu dia. Yang tadi kita bilang sama-sama, nanti kita akan bahas ini semua sama-sama. Bagaimana pemahaman kita, iman kita dalam situasi ini. Memang Tuhan izinkan ini hadir, diperhadapkan dalam situasi ini, tetapi juga Tuhan izinkan satu jalan keselamatan melalui keadaan ini. Ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Ya, kita ini semua tanpa terkecuali. Orang-orang percaya yang kata sudah menerima Roh Kudus. Ya, kita pun mengeluh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Yes. Karena sudah terlalu banyak orang percaya sekarang yang imannya kuat, akhirnya dia harus berkata, kalau boleh Tuhan ambil saja sekarang. Karena tidak tahu lagi sampai kapan bertahan seperti ini. Rasanya akan lebih damai sejahtera kalau Tuhan angkat sekarang. Damai. Ya. Kenapa? Pengharapannya sudah lemah. Perjuangannya sudah nggak tahu. Rumusnya sudah habis. Ya. Kalkulatornya sudah berasap itu dihitung. Nggak tahu lagi angka berapa. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah ini dia, luar biasa. Yang Tuhan mau saat-saat sekarang bukan pengharapan yang bisa kita analisa, bukan pengharapan yang bisa kita takar. Kalau masih bisa kita melihat menggambar bulan Juni situasi akan lebih baik, Juli, Agustus segala macam, bagus. Tetapi jangan berharap dari analisa itu. Yang Tuhan lebih utamakan sekarang adalah bagaimana engkau berpengharapan penuh kepada Tuhan, berserah penuh saja kepada Tuhan. Selesai. Usaha silakan usaha. Lakukan apa yang mau dilakukan. Tetapi sisanya biar Tuhan berperkara. Nah, sifat karakter ini yang selama ini yang bagi orang percaya sudah mulai luntur, Tuhan mau untuk itu bisa hadir lagi. Di mana segala sesuatunya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Gak gampang. Gak gampang. Bagaimana mungkin? Mungkin kalau sekarang kita ditanya, saya yakin masih banyak orang lebih memilih 60% menurut maunya dia, 40% ya
Jadilah sesuai apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Artinya apa? Ya kalau boleh Tuhan, tahun ini aku begini, tahun depan aku begono, berikutnya aku bisa begini, bulan depan aku bisa A, bisa B, bisa C. Nah itu dia, pengharapan manusia. Boleh, nggak ada yang salah dengan sebuah pengharapan itu. Tetapi ingat, dengar baik-baik. Bagaimana caranya walaupun kita tetap berpengharapan, tetapi biarkan Tuhan yang menentukannya. Silakan kita boleh berencana apapun. Ya. Rencana A, rencana B, rencana menikah, rencana berusaha, rencana berpendidikan, rencana berkarir dan lain sebagainya, rencana berumah tangga dan semuanya. Tapi belajar dalam keadaan ini, situasi seperti ini, kita berserah kepada Tuhan. Ya. Hanya berserah penuh saja. Kalau tidak, ketenangan itu dari mana datang? Bagaimana mungkin kita bisa tenang pada saat kita sudah merencanakan, nggak taunya pas dekat hari hanya semua gagal? Ya, jadi hari-hari ini kelihatannya Tuhan minta setiap doa kita harus selalu sebutkan, jadilah sesuai apa kehendak Tuhan, bukan jadi sesuai apa kehendak kita. Katakan amin. Ya. Oke, ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah ini dia. Ya. Tuhan mau kita dalam keadaan yang begitu keras sekarang ini hanya bertekun kepada Dia saja. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari tidak boleh lepas. Keadaan sudah semakin keras. Inilah mungkin yang namanya masa-masa peperangan. Ya, apakah dalam masa peperangan ini semua orang akan menang? Apakah semua orang akan selamat? Hanya Tuhan yang akan memilih orang-orang yang akan dibawa selamat dengan Dia. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita tetap bertekun dalam masa penantian. Saya percaya saat sekarang semua makhluk di seluruh bumi ini mempunyai pengharapan yang sama, yaitu penantian untuk masa-masa susah ini segera berlalu. Ada dua hal yang saya catat sebagai penutup untuk kita dapat tetap bertekun di dalam masa penantian ini. Yang pertama, kita bisa sama-sama lihat dari Roma 7 ayat 18, Roma 8 ayat 7. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Karena penantian kita bukanlah hal yang sia-sia, tetapi sesuatu yang pasti terjadi. Katakan amin. Jadi masa sekarang masa penantian untuk semua orang, semua saya yakin, bahkan semua kita yang hadir di sini dan saudara-saudari yang sekarang sedang menonton melalui live streaming, semua mengalami masa yang namanya masa penantian. Tetapi penantiannya pasti atau enggak, benar atau enggak, ini kira-kira gimana? Saya katakan sekali lagi, firman Tuhan berkata tadi, ya, masa penantian kita ini bukanlah masa hal yang sia, tetapi sesuatu yang pasti terjadi. Asal karena ada dikatakan di ayat 8 Roma 8 itu bisa di, karena kita adalah anak Allah dan kita adalah ahli waris. Nah, jangan sia-siakan ini. Percaya dengan iman bahwa kita adalah ahli waris anak Allah itu, yang pasti akan bersama-sama dengan Tuhan, yang berhak menerima janji-janji Allah. Jangan sampai tadi seperti awal saya bilang, gara-gara keadaan situasi yang sudah begitu menekan, sehingga orang banyak melepas status anak Allahnya ini, sehingga dia juga melepas janji-janji Allah. Demi apa? Demi sesaat saja. Mungkin saat ini aku bisa makan, sampai minggu depan, ya urusan minggu berikutnya, urusan belakangan. Apakah mereka akan lolos nanti? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak yakin. Ya. Baik, yang kedua, sebagai penutup, bagaimana kita tetap dapat bertekun dalam masa penantian ini? Karena ada Roh Allah yang turut bekerja di dalam kita. Tadi dikatakan di Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh.
kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ada Roh Allah bersama dengan kita. Jangan takut, Tuhan akan pelihara kita. Berusaha sesuai apa yang usaha kita sebaiknya kita lakukan, semampu kita, cukup sampai di situ. Sisanya berserah penuh kepada Tuhan. Karena masa-masa begitu keras seperti sekarang ini, gak ada hal yang bisa diandalkan. Orang kaya saja takut mati. Hartanya mau dikemanain? Yang susah lebih ngeri lagi. Yang nanggung ini lagi. Gak bisa mikir. Ke atas susah, ke bawah susah. Semua serba susah. Jadi kalau tidak kita menantikan penantian Allah yang pasti, dan kita imani kalau kita adalah anak Allah yang menerima janji yang pasti, dan juga karena kita percaya ada Roh Allah yang turut bekerja dalam kita, percayalah, kita pasti kuat bertekun dalam masa penantian ini. Imani dengan iman kita. Sebagai penutup saya akan baca di Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan justru membuat kita malah semakin mundur dalam melayani Tuhan, malah dalam mencari Tuhan, tetapi bangkitkan semangat kita lagi. Kalau memang masa susah ini boleh hadir, tetapi semangat kita, setia kita untuk tetap melayani Tuhan tidak akan mundur sejengkal pun. Kenapa? Janji Tuhan, ya dan amin. Dia pasti menyelamatkan kita melewati masa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, tangkal diri sendiri, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, sangkal diri setiap hari, sangkal diri setiap hari. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami tetap bertekun di dalam penantian Tuhan. Tuhan, Kau telah menyatakan melalui firman-Mu, menegaskan sekali lagi Tuhan, bahwa benar
kami tidak berjalan bersendiri, tetapi ada Roh Kudus, ada Roh-Mu Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang justru selama ini sering kami lupa sehingga membuat kami lemah, sehingga kami tidak bertekun, tetapi kami kalah dalam keadaan, sehingga membuat kami sering takut. Tuhan, terima kasih sudah mengingatkan kami di hari ini melalui firman-Mu, bahwa kami tetap harus bertekun, karena janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ada sesuatu yang pasti, kalau kami akan dapat melewati masa ini semua, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah berhak menerima janji-janji-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh dalam suatu dosa, jangan biarkan kami jatuh untuk kami penyangkalan diri kami Tuhan, sehingga kami harus meninggalkan keselamatan dan janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk semua hal, untuk napas kehidupan, bahkan untuk semua keadaan yang sudah terjadi dalam hidup kami saat sekarang ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena banyak hal akhirnya akan membuka mata hati pikiran kami, bahwa benar Tuhan, kami bukan orang yang hebat, kami sama sekali bukan orang yang jago, kami bukan orang yang hebat dalam melayani-Mu, apalagi kami hebat dalam kepintaran, sama sekali tidak. Tetapi biar Tuhan, kami lebih mengerti arti kasih sesungguhnya, kami lebih merendahkan diri hati kami lagi, dan lebih lagi kami lebih mengandalkan-Mu dalam hidup kami. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir hari ini Tuhan, dalam hal apapun. Kau pelihara kami Tuhan, dalam pergumulan hidup kami, dalam hal tantangan kami, mungkin juga dalam sakit penyakit kami. Tuhan, Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membebaskan, dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kami percaya karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami akan sanggup melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Dan kami percaya waktunya tidak lama lagi Tuhan. Jikalau kami berjalan bersama-Mu, Engkau akan pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati menyertai ibadah ini hingga pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu selalu. Hanya di dalam dan melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati, dibekali dengan firman Tuhan, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita akan menutup ibadah live streaming pada sore hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ibadah perdana live streaming hari ini. Kami bersyukur Tuhan hadir melawat, memberkati baik kami yang ada di tengah-tengah ruangan ibadah maupun sahabat-sahabat kami yang jauh dari tengah-tengah kami yang sedang menyaksikan ibadah ini. Tuhan lawat mereka satu persatu di tempat mereka berada. Tidak ada lagi yang undur, tidak ada lagi yang takut, tidak ada yang ragu dan bimbang. Kami percaya penyertaan Tuhan ajaib dan sempurna. Kami berdoa kepada Tuhan, hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari di mana kami boleh mengalami dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Kami bersyukur Bapa. Kami terus menantikan janji Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kalau kami berharap pada Tuhan, maka Engkau tidak pernah mengecewakan tiap-tiap kami. Ajar kami untuk belajar percaya penuh pada perintah Tuhan dan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau hebat. Kami terus berdoa wadah ini diberkati Tuhan. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan kembali mengumpulkan kami dalam ibadah bersama-sama di tempat di mana kami beribadah. Kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan berkati gembala di tempat ini, berkati orang percaya, para pelayan Tuhan sudah melayani dalam ibadah live streaming pada sore hari ini. Tuhan terus mengurapi kami dengan pengurapan yang baru. Kami berdoa kepada Tuhan, kota tempat di mana kami tinggal, Tuhan berkati negeri kami, bangsa kami dan bangsa-bangsa yang sedang mengalami ujian, yang sedang mengalami krisis ekonomi dan COVID-19. Kami berdoa, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya sehabis hujan, maka ada pelangi. Makasih kami terus belajar menantikan janji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapa, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami nyatakan lewat pujian kami sore hari ini Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan sama-sama janji-Mu seperti fajar pagi hari.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Yes Lord, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu betapa dalamnya kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu pasti, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Serahkan kepada Pak Gembala menutup ibadah live streaming sore hari. Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas hadirat-Mu dalam hidup kami. Kembali kami mengucap syukur untuk napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini kami masih dapat berdiri teguh Tuhan. Dalam hal apapun keadaan kami yang mungkin membuat kami berat, tapi kami percaya Tuhan, semua Engkau izinkan karena ada rencana-Mu. Kami akan kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa Tuhan. Walaupun dengan penuh banyak keterbatasan, mungkin kami tidak bisa berjumpa satu demi satu secara dekat seperti dulu lagi untuk saat sekarang ini. Tapi kami percaya Tuhan, iman kami tetap sama, iman kami tetap teguh. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami. Tuhan, berkati ibadah live streaming ini biar tetap bisa berjalan seperti apa rencana-Mu Tuhan. Setiap minggu bisa dapat kami lakukan sehingga rasa rindu kami, rasa cinta kasih kami terhadap saudara-saudari kami yang setiap minggu biasanya kami berjumpa, mungkin terpaksa harus tidak bisa berjumpa dulu, dapat terobati dengan adanya ibadah live streaming ini. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau mengizinkan kami masih dapat melakukan ibadah walaupun dengan cara yang berbeda dan begitu unik. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk napas kehidupan dari-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang Kau izinkan ada dalam hidup kami. Kami mendoakan setiap jiwa Tuhan yang saat sekarang sedang melihat ibadah ini Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, juga khusus yang seluruh jemaat yang hari ini saudara kami, saudari kami yang hadir di tempat ini untuk bisa beribadah dengan kami. Khususnya untuk setiap jiwa yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, mulai dari pemusik, singer, bahkan juga media proyektor, bahkan seluruh jiwa yang sudah hadir menyiapkan tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Jikalau ada di antara kami yang pada hari ini kami sedang dalam keadaan sakit, kami memohon dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menyembuhkannya Tuhan. Jikalau ada di antara hari ini kami dalam keadaan kekurangan Tuhan, kami memohon dan meminta kepadamu dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan mencukupkannya Tuhan. Kalau ada di antara kami pada hari ini Tuhan, kami datang dengan banyak hal yang membuat kami terikat dan tidak berkenan di hadapan-Mu, kami nyatakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan putuskan itu semuanya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kiranya Engkau terus menjaga dan melindungi kami dengan kesehatan daripada-Mu Tuhan. Hikmat, kekuatan, dan sukacita daripada-Mu. Ajar kami lebih mengerti arti kasih sesungguhnya daripada-Mu Tuhan. Biar kiranya keadaan yang begitu rasanya keras bagi hidup kami ini bukan membuat kami semakin lemah, apalagi membuat kami semakin jauh daripada-Mu, tetapi biar kiranya membuat arti kasih itu semakin nyata dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami semakin rindu untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Kami semakin membangun mesbah kami walaupun itu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam keadaan ini kami justru berubah banyak hal, karakter, sifat, dan hal kesombongan lain yang Engkau patahkan itu semua.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh tempat ibadah ini Tuhan. Mulai dari ujung depan sampai ujung belakang, samping kiri, samping kanan. Diberkati seluruh jiwa yang ada di rumah ini Tuhan. Diberkati setiap jiwa yang masuk dan setiap jiwa yang keluar dari tempat ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu melindungi kami dan menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga mungkin ada di antara kami yang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Engkau berkati, Engkau menyertai setiap langkahnya dengan keselamatan daripada-Mu, hingga mereka dapat sampai di tujuan dengan selamat, berjumpa dengan saudara dan keluarganya dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan tutup ibadah ini Tuhan. Sebelum kami tutup, kami juga akan berdoa seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, tadakan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat berlimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, kekuatan, dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha kali kedua Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.